Warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari terakhir Bu Ruri ya. Iya, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya selamat datang selamat datang pada meeting hari ini. Perkenalkan, nama saya host bernama Eva Reza Nurubis dari SMKN Negeri 4 Kota Bogor. Saya perkenalkan Olivia sebagai presenter untuk hari ini. Lalu Leonardo sebagai moderator untuk meeting. Pertama-tama, mari saya bacakan rule atau peraturan. Pertama, Anda tidak boleh membuka mic selama presentasi berlangsung. Yang kedua, pertanyaan hanya boleh dilakukan ketika ada sesi Q&A atau pertanyaan. Yang terakhir, mohon untuk turn off video facecam dan juga share screen peserta. Baiklah, langsung saja saya berikan kepada moderator. Terima kasih Fareza atas pembukaannya. Oke, sekarang saya akan memperkenalkan sedikit tentang presenter kami, yaitu Olivia Andrea Naomi. Jadi beliau bersekolah di SMK Negeri 3 Kota Bogor dengan jurusan desain. Oke, Olivia, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas pembukaannya Kak Reza dan Kak Leo. Langsung saja saya share screen di sini. Kak Reza, boleh memperbolehkan saya membuka share screen ya? Oke. Nah, jadi tema webinar hari ini adalah tentang menulis novel. Jadi, apa itu novel? Novel adalah karya sastra berbentuk prosa yang mempunyai unsur intrinsik dan ekstrinsik. Novelis adalah sebutan bagi penulis yang menulis novel. Apa perbedaan novel dengan sastra lainnya? Perbedaannya adalah isi dalam sebuah novel lebih panjang dan lebih kompleks. Juga tidak memiliki batasan struktural dan sajak seperti puisi dan atau pantun. Jadi sebuah novel bisa ditulis sepanjang apapun, sebanyak apapun, dan permasalahannya sekompleks apapun itu tidak masalah. Lalu banyak yang bertanya-tanya, apakah novel dan cerpen itu sama? Jawabannya adalah beda. Ini perbedaannya. Novel memiliki alur yang panjang dan lebih rumit, serta tokoh yang lebih banyak. Sedangkan cerpen memiliki alur yang lebih ringan dan sederhana, serta tokoh yang lebih sedikit. Ruang gerak novel juga tidak terbatas, sedangkan cerpen ruang geraknya sempit dan terbatas. Novel dapat mengeluarkan lebih dari satu konflik, sedangkan cerpen hanya memiliki satu konflik dengan satu titik klimaks. Dan novel memiliki lebih dari 35.000 kata. Untuk maksimalnya sebenarnya hampir nggak ada ya, karena novel itu kan bisa banyak banget isinya. Sedangkan cerpen memiliki kurang dari 10.000 kata. Lalu ini adalah langkah dalam menulis novel yang aku rumuskan sendiri. Yang pertama adalah tentukan genrenya, yaitu tentukan genre dan tema seperti apa yang dikuasai. Bukan hanya cuman kalian inginkan misalkan mau genre humor, tapi kalian justru nggak bisa membuat seperti candaan atau lawakan seperti itu, kalau bisa dijauhi saja. Jadi pilih tema yang bisa kalian kuasai. Lalu yang kedua, melakukan riset, agar isi cerita sesuai dengan fakta. Lalu membuat premis, yaitu menulis secara singkat isi novel.
Kemudian menentukan tokoh, tentukan siapa tokoh utamanya dan tokoh figuran, serta peran-perannya juga. Lalu selanjutnya membuat outline, yaitu menulis secara ringkas setiap babnya. Dan yang terakhir, kalian bisa mulai untuk menulis dengan apa yang sudah disiapkan. Lalu yang pertama adalah menentukan genre dan tema. Di sini genre itu sangat banyak. Aku nggak akan menjabarkan semuanya. Paling hanya akan menjelaskan sedikit demi sedikit saja. Jadi genre yang pertama adalah action atau aksi. Contohnya seperti Fast and Furious, Rush, pokoknya. Atau bisa jadi seperti 007. Nah, itu semua kan temanya action. Genrenya action. Lalu ada adventure atau petualangan. Chick lit. Chick lit itu seperti kehidupan seseorang yang sudah dewasa ya, udah bukan remaja lagi, jadi udah cukup dewasa. Lalu klasik, fun fiction atau fiksi penggemar. Fun fiction atau fiksi penggemar ini sedang naik-naik daunnya di pasaran. Lalu ada fantasi, general fiction atau fiksi umum, historical fictional atau fiksi sejarah, horor, humor, misteri, thriller. Nah, banyak yang berpikir kalau misalkan misteri dan thriller ini termasuk dalam cerita horor. Tapi sebenarnya berbeda. Horor ini lebih ke makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Sedangkan misteri jadi ceritanya ini tuh memiliki banyak sekali misteri. Nggak cuma dalam seperti tentang hantu-hantu atau pembunuhan segala macam. Misteri ini nggak betul-betul mencakup semua itu. Lalu thriller. Seperti kalian tahu, thriller ini berisi cerita yang sebenarnya cukup sadis dan tidak bagus untuk anak-anak. Karena biasanya berisi tentang seperti pembunuhan, psikopat, gitu-gitu. Lalu selanjutnya adalah non-fiction, paranormal, poetry atau seperti puisi, sajak, random. Random ini bisa mencakup semua genre ya. Jadi maksudnya semua genre dimasukkan ke dalam satu cerita. Lalu romance, science fiction atau fiksi ilmiah, short story, spiritual, teen fiction atau fiksi remaja, vampir dan werewolf. Lalu untuk tema itu, tema bisa bermacam-macam dan gak ada batasannya. Seperti contohnya nih, ceritanya tentang fantasi. Misalkan genrenya fantasi dan temanya misalkan persahabatan. Oke, selanjutnya melakukan riset. Tujuan melakukan riset adalah membentuk alur cerita atau plot, membuat cerita menjadi masuk akal, dan membuat cerita terasa hidup karena memasukkan deskripsi yang nyata. Hal-hal yang perlu diriset, yang pertama adalah karakter, yaitu karakter dari tokoh kamu. Pastikan antara umur, kegiatan, topik pembicaraan, dan pekerjaan tokoh itu sesuai dan masuk akal. Yang kedua adalah lokasi. Apabila mengambil latar tempat yang nyata, maka deskripsinya juga harus sesuai dengan kondisi lokasi di tempat itu. Berbeda dengan cerita bertema fantasi. Maksudnya kenapa mengambil latar tempat yang nyata, maka deskripsinya juga harus sesuai dengan kondisi. Misalkan nih, kalian membuat cerita tentang keadaan kota Jakarta. Kan nggak mungkin kalau misalkan kalian menuliskannya Jakarta itu penuh dengan pohon, tidak ada macet di mana-mana. Itu kan sedikit tidak mungkin ya. Jadi, sebisa mungkin kalian melakukan riset ke tempat lokasi tersebut. Lalu yang ketiga adalah waktu. Sekali lagi, jika latar cerita dalam masa sekarang ini, maka harus latar waktu yang sesuai. Lakukan riset tentang hal yang sedang hits yang sesuai dengan cerita. Jika mengambil latar masa lalu, maka harus melakukan riset yang lebih mendalam lagi. Lalu, bagaimana kita dapat melakukan riset? Yang pertama, internet. Kalian bisa melakukan riset lewat Google, Chrome, dan aplikasi pencarian lainnya. Namun, harus tetap dicek ulang apakah info tersebut benar adanya.
Pastikan kalau info tersebut juga merupakan info yang paling baru dan revisinya juga revisi yang terbaru. Lalu yang kedua, berkunjung langsung ke lokasi. Kalian bisa langsung mendatangi lokasi yang ingin kalian tuliskan di novel. Jangan lupa untuk membuat daftar tempat apa saja yang ingin dikunjungi, supaya nanti tidak bingung, dari tempat ini ya harus kemana lagi, dari tempat ini harus kemana lagi. Dan jangan lupa juga membawa buku catatan dan kamera untuk mengabadikan momen. Lalu selanjutnya mencari narasumber. Ajukan pertanyaan tentang keseharian pada narasumber. Usahakan jangan hal yang terlalu privasi. Cukup hal-hal yang dibutuhkan untuk menulis saja. Misalkan kalian mengambil cerita tentang tokoh utamanya ini seorang dokter. Misalkan dokter jantung. Jadi kalian coba untuk bertanya pada salah satu dokter jantung, tentang apa saja kesehariannya. Jadi maksudnya cara entah membedahnya, atau melakukan pendidikannya selama apa. Tapi kalau bisa ya jangan hal-hal yang terlalu privasi ya. Oke, selanjutnya membuat premis. Premis adalah satu kalimat inti yang menggambarkan seluruh isi cerita dalam satu kalimat saja. Premis dibuat agar penulis mempunyai gambaran ceritanya dari awal sampai akhir, sehingga memungkinkan si penulis tetap fokus kepada satu inti cerita di ceritanya tersebut. Jadi ini ada rumus premisnya. Yang pertama adalah tokoh, yaitu pemeran utama beserta karakternya. Ini aku ambil contoh, misalkan tokohnya ini bernama Alia. Karakternya dia tuh gadis polos yang menyukai semua buku bertema fantasi. Lalu selanjutnya adalah tujuan, yaitu hal yang ingin dicapai oleh tokoh. Di sini Alia sangat ingin menjadi penulis buku fantasi. Lalu halangannya, yaitu hal yang menghambat tokoh mencapai tujuannya, atau biasanya kita menganggap itu sebagai konflik. Ini contohnya, namun orang tua Alia ingin ia menjadi seorang dokter. Dan yang terakhir adalah ending, yaitu kondisi akhir yang dialami tokoh. Entah tokoh ini dapat mencapai tujuannya atau justru ia gagal mencapai tujuannya. Dan di sini aku bikinnya kalau si Alia ini dapat mencapai tujuannya, yaitu berhasil meyakinkan orang tuanya. Jadi inti rumus ini adalah yang pertama adalah tokoh ingin lalu tujuannya, tetapi halangannya apa dan akhirnya seperti apa. Lalu kemudian setelah premis selesai, kita coba membuat logline. Premis dikembangkan menjadi logline. Jadi, logline adalah bentuk premis yang dipanjangkan hingga menjadi satu paragraf. Tapi tetap, membuat logline ini tetap harus singkat dan nggak boleh panjang-panjang. Jadi kalau bisa benar-benar hanya satu paragraf saja. Jadi ini contoh logline-nya. Alia, gadis polos yang menyukai semua buku bertema fantasi. Bahkan ia mempunyai koleksi buku fantasi yang memenuhi tiap sudut kamarnya. Sejak mengenal buku fantasi, Alia ingin sekali bisa menulis buku fantasi hasil karangan ia sendiri. Ia selalu menyempatkan diri untuk menulis sedikit demi sedikit. Namun, orang tua Alia tidak menyukai hal itu. Mereka ingin agar Alia menjadi dokter seperti mereka. Alia tidak ingin dan terus mengasah kemampuan menulisnya. Sampai akhirnya, Alia berhasil menerbitkan buku yang menjadi bestseller. Dari saat itulah, orang tua Alia memperbolehkan Alia untuk menjadi seorang novelis. Nah, di dalam satu paragraf ini mencakup satu garis besar cerita ya. Terus selanjutnya menentukan tokoh utama. Kalian bisa menggunakan tokoh utama kalian merupakan tokoh protagonis atau tokoh antagonis. Tetapi memang kebanyakan penulis memilih tokoh protagonis sebagai tokoh utamanya. Tokoh protagonis adalah tokoh yang dianggap bisa menampilkan sesuatu yang sesuai dengan harapan pembaca. Tokoh protagonis memiliki sifat yang baik hati dan positif. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang menyebabkan adanya konflik atau permasalahan dalam cerita. Biasanya, tokoh ini kurang disukai pembaca karena memiliki sifat yang buruk. Lalu ini salah satu contoh tokoh protagonis. Kalau bisa kalian membuat garis besarnya tentang tokoh utama kalian ya.
Sini aku ambil contohnya Alia lagi. Kalian tuliskan latar belakangnya apa, sifatnya seperti apa, tampilan fisik, dan tujuan. Dan biasanya sifat ini untuk tokoh protagonis tentu saja sifat yang baik dan positif. Oke, lanjut. Misalkan ini tokoh antagonisnya adalah Adera atau ibu dari Alia ini. Jadi tuliskan juga latar belakangnya seperti apa, sifatnya, yang pasti sifatnya kalau bisa dibuat agar dapat mengesalkan pembaca ya, membuat pembaca menjadi kesal, lalu pokoknya sedikit tidak menyukai lah. Tuliskan juga tampilan fisiknya seperti apa, juga tujuannya. Dan biasanya tujuannya ini berbanding terbalik dengan tujuan dari si tokoh protagonis. Lalu selanjutnya jangan lupa sertakan tokoh figuran. Seperti misalkan, tokoh yang pertama adalah kerabat yang tidak tahu tentang masalah yang dihadapi oleh tokoh utama. Dan yang kedua, seseorang yang membantu peran antagonisnya. Lalu yang ketiga, teman dari si tokoh utama yang selalu ada untuk membantu. Dan yang terakhir, tokoh keempat, seseorang yang bijak dan tidak memihak, membantu menyelesaikan masalah. Jadi seseorang yang bijak dan tidak memihak ini termasuk contoh tokoh tritagonis atau tokoh yang menengahi permasalahan. Dan biasanya tokoh tritagonis ini muncul di akhir cerita sebagai penyelesaian gitu. Oke, kita sudah mau sampai akhir. Selanjutnya adalah outline. Outline adalah kerangka karangan yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan digarap dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Saat membuat outline ini, jangan lupa juga tentukan alur seperti apa yang diinginkan. Di sini juga boleh memperbanyak konflik, asalkan jangan lupa untuk menyertakan klimaksnya, juga penyelesaiannya. Outline membantu kalian agar tidak mengalami writer's block atau stuck dalam memikirkan ide kelanjutan cerita. Jadi untuk aku sendiri, karena aku memang suka menulis novel, waktu awal-awal menulis novel memang aku nggak pakai outline. Dan berakhir cukup fatal karena justru aku mengalami writer's block atau stuck di dalam cerita itu, dan akhirnya aku memilih untuk nggak melanjutkan cerita itu. Jadi kan sayang banget udah banyak menulis, tetapi justru cerita tersebut kalian akhiri begitu saja, kalian tinggalin begitu aja, karena kalian nggak ada ide kelanjutan ceritanya. Jadi outline ini sebenarnya sangat membantu untuk mengembangkan ide cerita kalian. Lalu ini contoh membuat outline. Misalkan bab 1, Alia sedang menulis novel sambil sesekali membaca novel di sebelahnya. Ia menyembunyikan tulisannya saat orang tuanya datang membicarakan masa depan Alia. Dan masa depannya seperti apa, pastinya itu pilihan orang tuanya Alia, ingin Alia menjadi seorang dokter. Lalu di bab kedua, teman Alia memuji hasil tulisannya dan menyemangati Alia untuk terus menulis. Lalu dari situ Alia kembali bersemangat menulis. Lanjut ke bab 3, guru Alia memergoki Alia yang justru fokus menulis, bukan fokus pada pelajaran. Akhirnya mamanya Alia dipanggil ke sekolah. Alia dihukum untuk tidak boleh menulis cerita lagi oleh mamanya. Berlanjut ke bab 4, Alia di sini tetap menulis secara diam-diam di rumah temannya. Alia juga justru mulai dibully karena selalu dimarahi guru akibat jarang memperhatikan pelajaran. Lalu untuk bab-bab selanjutnya, kalian bisa membuat sama seperti ini, atau per poin juga tidak masalah. Lalu tinggal kalian mempraktekkan dalam menulis novel. Perbanyak mencari arti kata yang tepat dalam KBBI dan sinonim kata dalam thesaurus, agar cara menulis kalian nggak gitu-gitu aja, tetapi bervariasi. Perbanyak mencari referensi cerita dan penulisan dialog teks dan dialog aksi yang benar. Kenapa penulisan dialog teks dan dialog aksi yang aku tulisin di sini? Karena kebanyakan penulis masih bingung perbedaan antara dialog teks dan dialog aksi yang benar itu seperti apa.
Lalu kalian juga bisa mencari relasi dari grup kepenulisan yang pastinya masuknya itu dan ikutnya itu gratis dan memberikan banyak pengalaman juga ilmu. Aku sendiri pun udah masuk ke beberapa grup penulisan dan isinya itu nggak cuma kalian saling berbagi cerita, saling berbagi pendapat, tapi juga kalian di situ diberikan ilmu seperti beberapa materi tentang penulisan, tentang cara menulis yang benar lah. Dan yang terakhir, jangan malas mencari cara penulisan yang benar. Kalau kalian memang nggak ada yang ngasih tahu, maka kalian harus mencari sendiri seperti apa penulisan yang benar. Dan yang selanjutnya, menentukan judul. Kenapa menentukan judul itu di akhir? Karena setelah cerita selesai dibuat, kalian pasti dapat mengerti intisari dari cerita kalian itu tentang apa. Lalu buatlah judul novel yang menarik dan tidak sulit untuk diucapkan serta mudah diingat. Sertakan blurb atau deskripsi cerita kalian. Blurb ini fungsinya adalah supaya orang-orang yang melihat deskripsi cerita kalian ini menjadi tertarik dengan apa isi cerita kalian yang sebenarnya. Jadi kalau bisa, buatlah blurb semenarik mungkin. Oke, dan yang terakhir, di sini aku memberikan beberapa contoh aplikasi menulis online. Contohnya ada Wattpad, Joylada, Noveltoon, Novelme, Dreamy atau iNovel, Good Novel, Cuitan, dan yang terakhir kayak Karya Karsa. Dengan kalian menulis di aplikasi menulis online ini, kalian juga bisa mendapatkan pundi-pundi uang loh. Kenapa bisa begitu? Kalau misalkan memang cerita kalian bagus dan banyak orang yang menyukai, serta yang membaca cerita kalian ini banyak, lebih dari ratusan atau ribuan orang. Nah, kalian di sini bisa langsung mengajukan cerita kalian kepada aplikasi ini sendiri, dan nanti kalau misalkan memang cerita kalian terpilih dan memang bagus, maka cerita kalian bisa menjadi cerita yang berbayar. Dan jika kalian beruntung, bahkan ada penerbit yang akan meminang cerita kalian. Jadi sebenarnya nggak cuma untuk menuliskan apa yang ada di isi pikiran, kalian juga bisa mendapatkan uang dan penghasilan dari menulis cerita kalian ini. Dan yang terakhir, membuat book cover. Sebenarnya book cover ini atau sampul buku, kalian bisa bikin sendiri, atau kalian juga bisa memesan kalau ingin cover booknya itu seperti vektor atau pokoknya gambaran gitu. Kalau misalkan kalian memang ingin membuat sendiri dan membuat cover yang sederhana, kalian bisa membuat sampul buku sendiri dengan mengandalkan foto bebas copyright dengan font judul yang menarik. Sini ada beberapa aplikasi yang bisa untuk membuat sampul buku, yaitu Canva, PixArt, Pixabay, Flickpix, Pexels, dan yang terakhir Flickr. Lalu kalau misalkan kalian berpikir ukuran cover novel dan ukuran cover Wattpad itu sama, karena nyatanya itu berbeda. Jadi ini kalian bisa lihat ukuran cover novel dan ukuran cover Wattpad. Oke, itu aja presentasi aku pada hari ini. Terima kasih karena sudah memperhatikan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan room ini kepada moderator, Kak Leonard. Oke, terima kasih Olivia atas presentasinya yang sangat bagus. Ya, jadi dalam penulisan novel itu bukan hanya asal menuliskan, melainkan ada poin-poin serta aturan-aturan penting yang perlu diperhatikan. Oke, langsung saja saya akan membukakan sesi Q&A atau tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, sepertinya Ibu akan bertanya ya ke Olive. Baik Bu, silakan. Ya, Reza. Oke, terima kasih atas waktunya.
Iya, pertama saya setuju tadi dengan komentar dari Leo ya, Reza ya, Leo apa Reza ini? Leo ya, Leonard, Bu. Ya, Leonard Leo, ya? Bu. Ya, Bu. Iya, mohon maaf. Saya tadi agak ketukar dengan Reza, dengan moderator. Baik, Leo. Ya, bahwa tadi pemaparannya bagus sekali, sangat memperlihatkan bahwa memang Olive menguasai topik dan ternyata memang sudah memulai karir tambahan selain pelajar juga menjadi penulis ya, Olive. Oke, bangga sekali. Ternyata anak-anak kita hebat ya, Bu Ruri ya, luar biasa. Kalau sudah punya passion, ternyata bisa dijalani dengan baik gitu dan belum atau masih sekolah pun atau masih menjadi pelajar pun bisa menjadi penulis yang baik. Selamat untuk Olive dan terus dikembangkan bakatmu ini. Dan Ibu ikut belajar jadinya ya, terus terang mungkin Olive udah lebih duluan maju. Ibu baru gabung ke komunitas menulis online KMO maaf. Ya, Olive pernah dengar itu? Ya, KMO ya. Nah, jadi di situ juga diminta para membernya untuk menulis walaupun masih pemula begitu dan baru mulai Ibu. Ternyata Olive sudah melangkah ke novel gitu yang lebih berat ya. Ininya lebih kompleks gitu penulisannya dan tadi juga belajar tentang teknik-tekniknya sepertinya dan tidak langsung nulis tapi harus ada outline gitu ya dan terus juga tadi ada dialog tag, dialog aksi dan seterusnya. Dan yang menarik adalah kebanyakan penulis pemula ingin menentukan judulnya lebih dulu ya, Liv ya, memikirkan kira-kira Iya. judul yang inspiring apa gitu ya, nanti nulis isinya belakangan. Padahal seharusnya tulis dulu isinya begitu ya. Baru judul sehingga judul itu bisa mewakili isi. Luar biasa. Saya banyak belajar dari Olive ini siang ini. Terima kasih. Nah, yang Ibu ingin tanyakan mungkin menurut Olive melihat apa yang harus dilakukan seorang penulis pemula terutama untuk level pelajar ya seperti Olive gitu, tapi tidak ke teknis dulu gitu. Maka sebagai langkah-langkah awal apa yang harus dilakukan? Terutama mungkin yang passion-nya belum sebesar Olive ya. Kalau Olive memang udah sudah besar dan sudah maksudnya passion-nya itu udah pasti ingin jadi penulis gitu. Nah, kalau teman-temanmu mungkin yang baru ya standar aja tapi ingin menulis, kira-kira apa yang harus dilakukan pertama kali supaya passion-nya itu bisa berkembang lebih baik? Gitu, Olive. Silakan. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi kalau misalkan bagi penulis pemula, pastikan dulu kalau kalian mengerti apa itu tentang menulis. Dan kalau misalkan kalian ingin langsung menulis, sebetulnya pikirkan dulu genre-nya itu seperti apa. Jadi kalian juga harus mempelajari tentang genre-genrenya. Tentunya kayak yang sebelumnya udah dijelasin tadi, kan banyak sekali itu genre-nya, ada seperti action, terus petualangan, humor, horor, dan segala macamnya. Kalian harus mempelajari itu dulu. Lalu kalau misalkan salah satu memang kalian suka dan mencoba untuk menulis itu, ya sudah, tidak masalah kalau misalkan ingin mencoba. Lalu selanjutnya, cari tahu juga tentang penulisan-penulisan yang benar. Dan pastinya juga perbanyak membaca buku. Boleh membaca buku dari seperti novel, komik, atau dan segala macamnya tentang buku. Pokoknya itu aja sih Bu, seperti Iya. Dan dan sepertinya yang langkah awal itu yang memang banyak membaca ya, Liv ya, karena nggak mungkin kita bisa menulis dengan baik kalau kita nggak banyak membaca, ya. Jadi kita isi dulu benak kita ya, wawasan kita ya, dengan banyak gaya penulisan dan lain-lain, terutama dari para penulis favoritnya mungkin ya. Nah itu bisa menginspire gitu ya, bisa menginspirasi bagaimana dia akan menulis. Betul. Lalu tadi teknik-teknik penulisan yang Olive sampaikan kan di dalam hal menulis novel, itu bisa diaplikasikan ke cerpen ya, cuman lebih sederhana mungkin gitu ya. Iya Bu. Sama saja ya, ada outline dan seterusnya ya. Karena kebanyakan kita, kalau menurut Olive, kalau kita menulis nggak usah novel deh, cerpen aja yang sederhana. Itu tanpa outline. Jadi kita nulis kan suka ada yang menyampaikan gini, nggak usah bingung mikirin macam-macam, nulis aja dulu, ngikutin kata hati gitu ya. Nah mungkin itu yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang nggak mau ribet dengan outline dan semacamnya ya, menentukan tokoh utamanya atau figurannya dan lain-lain. Pokoknya nulis aja. Menurut Olive gimana? Boleh nggak kayak gitu?
Oke, sebenarnya untuk cerpen, karena cerpen itu kan nggak terbagi dalam beberapa bab Bab seperti ya. novel. Mm-mm. Jadi kalau untuk outline nggak mau ditulis pun nggak masalah, asalkan premis dan logline-nya itu udah ditulis duluan. Jadi ada patokan tentang seperti apa nanti jalan ceritanya. Iya, iya, Itu, Bu. iya, iya. Jadi endingnya jelas gitu ya, nggak apa ya, nggak ngawang kemana-mana gitu. Akhirnya tanpa akhir ya kalau tanpa premis tadi. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ibu banyak belajar siang ini dari Elif. Silakan Pak Reza, Leo. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaan dan tambahannya, dan juga Olive atas jawabannya. Untuk sesi tanya jawab, apakah masih ada yang ingin bertanya? Ibu mau dong. Wah, Baik, Bu Ruri mau jadi penulis juga ini. Jangan-jangan udah nulis Bu Ruri ini. Jauh, Bu. Masih jauh. Waktunya ya. Kalau untuk membaca-baca novelnya sih sudah mulai baca-baca novel, tapi kayaknya wow, masih jauh. Benar. Kita speaker aja dulu ya Bu Ruri dari writer ya. Silakan. Oke, saya bukan sedang sih, sudah dari remaja juga membaca tentang novel, tentang kisah-kisah nyata gitu ya, tentang kayak terutama yang kepribadian ganda ya, kisah si Sibyl tentang Billy gitu ya. Itu yang punya kepribadian ganda, 24 kepribadian ganda, 13 kepribadian ganda, itu menarik sekali. Nah, itu termasuk genre apa menurut Olivia gitu? Apakah itu juga termasuk novel? Karena itu juga memang berbab-bab gitu ya. Itu tadi kan sempat Olivia menyebutkan kita tidak boleh ketika bertanya kepada narasumber itu tidak boleh bertanya tentang hal yang pribadi, tentang personal. Sedangkan itu kalau misalnya Ibu baca tentang Sibyl dan Billy, itu mereka kan pasti kita bertanya lebih mendalam ke mereka gitu. Nah, menurut Olive bagaimana itu? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu atas pertanyaannya, dan sepertinya ini pertanyaan terakhir karena waktunya sudah tidak lama lagi. Kalau misalkan untuk hal seperti itu, tergantung oleh narasumbernya. Narasumbernya ingin menceritakan tentang apa yang sedang ia rasakan tentang kehidupan dia secara pribadi atau tidak. Kalau misalkan memang si narasumbernya ini tidak ingin menceritakan, ya sudah, maka kalau bisa tidak perlu bertanya lebih banyak lagi. Tetapi kalau misalkan narasumbernya membuka diri, ingin membagikan tentang ceritanya juga, ya sebenarnya itu tidak masalah kalau misalkan untuk ditulis ke dalam novel oleh si novelis ini. Itu, Bu. Ya. Ya, berarti jadi masuknya ke genre apa ya? Jadi masuknya genre true story, kisah nyata, maksudnya ke genre apa? Kalau misalkan tentang kehidupan itu, berarti kalau misalkan membutuhkan narasumber, kemungkinan besar ini bukan fiksi, tetapi masuk ke dalam cerita non-fiksi. Jadi kemungkinan besar itu masuknya ke dalam genre non-fiksi, Bu. Karena itu bukan karangan, betul-betul karangan. Bukan hayalan gitu. Iya. Bukan hayalan ya. Okay. Tapi bisa juga dibuat fiksi ya Bu Ruri ya? Iya sih. Tergantung mau dibawanya